Halo, ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang, wah, kuat banget. Kekuatan zakat produktif. Yuk, kita langsung aja bedah bareng-bareng. Pasti udah sering banget dengar pepatah ini kan? Nah, kearifan lawas inilah yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Jadi, ini bukan sekedar ngasih, tapi soal memberdayakan. Nah, pertanyaannya jadi begini. Gimana kalau kearifan kuno tadi bisa kita pakai buat, ya, merevolusi cara kita beramal di zaman modern? Gimana caranya kita pindah dari sekedar bantuan pemadam kebakaran ke sesuatu yang benar-benar bisa menciptakan perubahan jangka panjang? Ini nih yang bakal kita telusuri. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal lihat pergeseran mindset dari yang tadinya cuma ngasih bantuan langsung ke arah pemberdayaan. Ini soal mengubah cara pandang loh. Biar kita paham seberapa pentingnya ini, coba kita lihat angkanya 9,03%. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Di baliknya ada sekitar 25 juta orang di Indonesia. Mereka butuh solusi yang inovatif, bukan sekedar bantuan buat bertahan hidup hari ini aja. Jadi, pada dasarnya ada dua jalur besar nih dalam berzakat. Pertama, ada yang namanya zakat konsumtif. Anggap aja ini kayak bantuan darurat buat kebutuhan mendesak. Penting banget, tapi sifatnya jangka pendek. Nah, yang kedua, ini dia, zakat produktif. Ini bukan lagi soal ngasih ikan, tapi ngasih kailnya. Tujuannya buat membangun solusi jangka panjang. Jadi, apa sih sebenarnya zakat produktif itu? Definisinya kira-kira begini. Ini adalah model filantropi inovatif yang bukan cuma ngasih uang, tapi juga modal, alat-alat, sama pelatihan. Biar penerimanya bisa bangun usaha sendiri. Tujuannya, kemandirian ekonomi jangka panjang. Jadi benar-benar investasi ke potensi manusia. Nah, tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba dilihat. Yang paling keren itu di baris terakhir, target. Zakat konsumtif targetnya ya supaya orang bisa bertahan hidup. Tapi zakat produktif, target utamanya adalah mengubah penerima zakat atau mustahik jadi pemberi zakat muzaki di masa depan. Wah, ini kan memutus rantai kemiskinan namanya. Keren banget. Oke, teorinya udah dapat ya. Tapi kan kita pengen lihat bukti nyatanya dong. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari teori ke praktek. Kita bakal intip gimana konsep keren ini benar-benar jalan di lapangan dan mengubah hidup orang. Contoh pertama, ini dari agroindustri. Bayangin, di Banyumas ada program yang ngasih para mustahik rumah kaca hidroponik buat tanam melon. Ini bukan sembarang melon loh, tapi yang kualitasnya tinggi. Hasilnya, pendapatan mereka jadi konsisten, nggak lagi tergantung cuaca. Ini zakat yang jadi investasi teknologi. Nah, kalau model yang ini mungkin lebih familiar buat kita. Retail mikro. Contohnya, Baznas ngasih bantuan gerobak usaha plus modal awal buat pedagang kecil. Kelihatannya sepele ya, cuma gerobak. Eits, jangan salah. Gerobak yang lebih bersih dan profesional itu langsung ningkatin kepercayaan pembeli. Omset harian pun naik. Ini bukti intervensi kecil bisa ngasih dampak yang gede banget. Contoh ketiga ini juga nggak kalah keren, klaster komunitas. Di Bengkalis, dana zakat itu dipakai buat mendukung kelompok nelayan dan perajin bareng-bareng. Jadi bukan satu-satu. Kenapa ini penting? Karena dengan berkelompok, mereka bisa saling berbagi risiko, berbagi ilmu, dan yang paling penting, punya posisi tawar yang lebih kuat waktu jual produk ke pasar. Kekuatan gotong royong gitu deh. Oke, idenya keren, contohnya inspiratif. Tapi, implementasinya nggak semudah itu pastinya. Selalu ada tantangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3 rintangan utama. Anggap aja ini sesi reality check-nya. Kita harus jujur sama tantangan yang ada. Dan ini dia data yang mungkin bakal bikin kita kaget. Menurut sebuah studi, tantangan terbesar zakat produktif itu, lihat deh grafiknya, yang paling tinggi 83,5%, ternyata masalahnya ada di sisi pemberi zakat, alias para muzaki, bukan di penerima atau pengelolanya. Kok bisa ya? Yuk kita bedah satu-satu. Oke, rintangan pertama dari sisi pemberi. Masalahnya ada beberapa nih. Pertama, banyak yang literasinya masih kurang soal dampak zakat produktif. Kedua, kecenderungannya masih pengen ngasih langsung, biar kelihatan dampaknya saat itu juga. Dan ketiga, ini juga penting, masih ada yang kurang percaya sama lembaga pengelola zakat. Ini PR besar. Lanjut ke rintangan kedua, dari sisi penerima atau mustahik. Di sini tantangannya macam-macam, mulai dari datanya yang belum lengkap, terus pendampingan bisnisnya belum optimal. Dan yang paling berat, kadang ada soal mentalitas. Mengubah mindset dari penerima, jadi pengusaha itu butuh proses dan pendampingan yang nggak sebentar.
Dan rintangan ketiga, dari para pengelola atau lembaga amil zakatnya. Apa aja hambatannya? Kurangnya SDM profesional yang ngerti bisnis. Terus kolaborasi antar lembaga kadang belum maksimal. Dan sistem data dan monitoringnya banyak yang masih manual. Padahal digitalisasi itu kunci buat transparansi dan efisiensi kan? Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang saatnya cari solusi. Kita masuk ke bagian mengukur hal yang penting. Dan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Sebenarnya sukses dalam mengentaskan kemiskinan itu ukurannya apa sih? Coba kita pikirin bareng-bareng. Apakah kalau pendapatan seseorang naik, artinya hidupnya otomatis jadi lebih baik? Apakah cuman itu satu-satunya tolak ukur? Atau jangan-jangan ada hal lain yang sama pentingnya yang sering kita lupakan? Nah, untuk menjawab itu, ada yang namanya model CBES. Ini kerangka berpikir yang holistik banget. Jadi, kesejahteraan itu dilihat dari dua sisi, materi dan spiritual. Tujuan akhirnya itu ada di kuadran 1, yaitu sejahtera. Cukup secara materi, terpenuhi juga secara spiritual. Zakat produktif itu ampuh banget buat ngangkat orang dari kuadran 2 ke kuadran 1. Baik, kita sampai di bagian pamungkas, masa depan zakat. Setelah tahu konsepnya, contohnya, tantangannya, dan cara ngukurnya, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa bikin ini semua jadi lebih baik ke depannya? Apa strateginya? Ini dia rangkuman strategi kuncinya. Pertama, bangun manajemen yang profesional dan terpercaya, plus manfaatin digitalisasi biar transparan. Kedua, fokus ke pemberdayaan komunitas. Ketiga, pakai pendekatan kelulusan, jadi ada tahapannya gitu, membimbing mustahik sampai mereka benar-benar mandiri. Terakhir, pastikan program-program ini sejalan sama tujuan pembangunan yang lebih luas. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan besar buat kita semua. Zakat yang dasarnya adalah prinsip keimanan, ternyata punya model pemberdayaan yang modern dan relevan banget. Mungkinkah ini bisa jadi lebih dari sekedar solusi lokal? Mungkinkah ini bisa jadi cetak biru atau inspirasi global untuk pemberdayaan yang berkelanjutan? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.